Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Minum air putih cukup. Ya Allah. Saudara, corona dan segala dampaknya ditangani pemerintah yang tengah cepat berupaya. Namun belakangan ada bau tak sedap. Staf khusus alias staf sus milenial presiden yang punya akses istana ikut-ikutan proyek penanganan dampak corona. Anggaran proyeknya sekitar 20 triliun rupiah dan diberikan 5,6 triliun rupiah kepada sejumlah perusahaan termasuk perusahaan milik staf sus presiden. Adakah konflik kepentingan? Simak Aiman yang akan mengupasnya dalam gaduh bisnis staf sus milenial presiden. Saudara, sebelum itu nanti saya akan menghubungi KBRI Kuala Lumpur terkait dengan 43 mahasiswa Malaysia yang positif terinfeksi corona setelah kembali dari Indonesia dan juga terkait dengan ada puluhan ribu tenaga kerja Indonesia di sana. Saudara, kartu prakerja ditengarai bisa menjadi solusi bagi ekonomi negara yang kini tengah melemah. Namun mengapa ada kontroversi di baliknya? Saya akan mengupasnya. Namun sebelumnya simak informasi yang telah disiapkan tim Aiman berikut ini. Corona mengguncang dunia, tidak terkecuali Indonesia. Selain masalah penularan yang serius, corona juga berdampak pada gejolak ekonomi luar biasa. Banyak tenaga kerja dirumahkan sementara, bahkan tak sedikit yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 2,8 juta pekerja terkena PHK. Ini pun sangat mungkin bertambah. Alhasil, pemerintah mempercepat realisasi program Kartu Prakerja di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akan segera dimulai Kartu Prakerja, implementasi dari Kartu Prakerja. Ini kita pakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset. Alokasi anggaran yang telah kita siapkan adalah 10 triliun. Bagaimana pemanfaatan Kartu Prakerja ini? Pemegang Kartu Prakerja akan mendapat 3 kali insentif selama program pelatihan berlangsung. Insentif pertama berupa pelatihan keterampilan kerja senilai Rp1 juta. Sementara ada pula uang Rp600.000. Uang ini akan dibayarkan tunai selama 4 bulan setelah selesai menjalani pelatihan. Sisanya insentif survei sebanyak 3 kali yang masing-masing dibayarkan senilai Rp50.000. Namun belakangan muncul kontroversi. Salah satu perusahaan yang digandeng Kartu Prakerja, Ruang Guru, merupakan bisnis milik staf khusus milenial Presiden Belva Devara. Staf khusus milenial Presiden sebelumnya, Andi Taufan, juga sempat terjegal kasus. Ia kedapatan mengirim surat ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes agar perusahaannya PT Amarta ikut dalam proyek penanganan COVID-19 di seantero Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Apa yang sesungguhnya terjadi? Adakah konflik kepentingan di tengah kegentingan? Aiman mengupasnya.
Saudara, nanti kami akan berdialog terkait dengan Kartu Prakerja langsung dengan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dan juga nanti ada Direktur Eksekutif Yeni Wahid Foundation, Mbak Yeni Wahid, dan juga ada analis politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dari Adi Prayitno. Apa yang kemudian terjadi pada Kartu Prakerja yang kemudian melibatkan perusahaan atau bisnis dari staf sus milenial Presiden Jokowi? Kami akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di program Aiman.